Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian dan ta'lim kita membahas ringkasan fikih ibadah, dan sekarang kita sampai kepada adab qada'il hajah, adab buang hajat dan kesucian atau macam-macam kesucian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan fikih ibadah bab adab buang hajat dan macam-macam kesucian atau fitrah. Adab buang hajat termasuk sunnah apabila hendak masuk kamar mandi untuk mendahulukan kaki kiri, kemudian mengucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan syaitan laki-laki atau perempuan. Muttafaqun alaih. Di antara pembahasan di dalam kitab fikih itu adalah pembahasan qada'ul hajah, yaitu adab buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Karena dalam pembahasan buang hajat di situ nanti terdapat istinja dan istijmar, yaitu bersuci dengan air atau bersuci dengan batu dan yang semacamnya. Dan istinja atau istijmar itu termasuk syarat sah wudu bagi seseorang yang sebelumnya hadas. Apabila seseorang hadas, baik buang air besar atau buang air kecil, maka wajib atasnya untuk bersuci dengan air atau yang semacamnya. Apabila dia tidak bersuci setelah buang air besar atau kecil, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis, faghsil farjaka thumma tawadda. Bersihkanlah kemaluan kamu, kemudian berwudulah. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang hadas, ya, dia tidak bersuci karena buang air kecil, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk bersuci dahulu, baru habis itu dia berwudu. Maka dari sini para ulama menjelaskan adab qada'ul hajah dalam kitab fikih sebelum mereka membahas wudu. Karena wudu tidak akan sah kecuali dengan bersuci dari hadas, baik hadas, maksudnya hadas baik buang air besar atau buang air kecil. Maka bab-bab yang diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu urutannya memiliki makna, bukan sia-sia atau tidak memiliki makna. Mereka membahas air terlebih dahulu, kemudian membahas bejana, kemudian habis itu membahas adab qada'ul hajah, karena hal-hal ini harus diperhatikan bagi seseorang sebelum dia berwudu. Dan juga ya ikhwah, pembahasan qada'ul hajah, pembahasan adab buang hajat
ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya. Lantaran segala sesuatu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya buang hajat dijelaskan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara yang lebih besar dibandingkan dibandingkan buang hajat pasti sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara seseorang bisa masuk surga dan selamat dari api neraka sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara mengenal Allah Azza wa Jal dan menjadi hamba Allah dan kekasih Allah telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara akidah, keyakinan seseorang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua hal telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan segala yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupan dunianya maupun kebahagiaan di akhiratnya telah dijelaskan secara sempurna dan terperinci oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka kalau semisalnya ada kekurangan dalam kehidupan seseorang, itu tandanya akal dia kurang dan ilmu dia kurang, bukan agama Islam yang kurang, karena agama Islam telah sempurna. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, orang-orang musyrikin datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Ya, bertanya namun dengan niat ingin melecehkan. Kata orang-orang musyrik tadi, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga al-qira'ah, hingga buang hajat? Maka Salman radhiyallahu taala an, ajal. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu hingga buang hajat. Ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin aw baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Maka subhanallah, siapa yang memperhatikan kesempurnaan agama Islam dan dia mempelajari agama Islam secara terperinci, dia di atas hidayah dan petunjuk yang sangat sempurna. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, kalau seandainya dia menjalankan semua syariat Allah Azza wa Jal, maka dia berada di atas kebaikan dan kesempurnaan. Dan tidak ada kesempurnaan di dalam syariat seperti syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum lihat orang-orang kufar dengan kemewahan hidupnya, kemajuan teknologinya, katakanlah seperti itu, dengan gaya hidup yang sangat tinggi, kadangkala dia tidak mengetahui tentang hal-hal terperinci berkaitan dengan najis. Berapa banyak di antara mereka kalau junub tidak mandi? Bahkan berapa banyak di antara mereka kalau buang air kecil tidak bersuci? Bahkan berapa banyak di antara mereka tidak tahu bagaimana buang hajat? Ya. Dan dia tidak bisa mengajarkan anak-anaknya bagaimana bersuci. Ya, karena tidak ada di agama mereka yang menjelaskan hal ini. Ya, makanya mereka mengambil ilmu dari Islam yang kira-kira bermanfaat buat kehidupan mereka agar mereka tidak terkena penyakit atau hal-hal yang berbahaya. Mereka tidak diwajibkan khitan, sedangkan kita di dalam agama Islam diwajibkan untuk berkhitan. Karena dengan berkhitan disunat itu ada kebersihan dalam kemaluan dan akan selamat dari penyakit-penyakit berbahaya. Hal ini tidak diketahui dengan orang-orang kufar. Kalaupun mereka berkhitan, maka mereka hanya dengan alasan kesehatan. Sedangkan kita berkhitan dan kita khitan anak-anak kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua hal. Yang ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Maka sini sepatutnya kalau kita tahu seandainya buang hajat dijelaskan oleh Nabi SAW,
Ya, kewajiban kita mempelajari semua syariat Islam yang berkaitan dengan kehidupan kita dan kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkan keluarga kita. Ya, sayang sekali seorang muslim beragama Islam tapi tidak tahu bagaimana tata cara mandi junub, tidak tahu bagaimana wudhu yang benar, tidak tahu bagaimana buang hajat sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, maka Islam yang dia mengaku berada di atasnya sedikit manfaat karena dia membangun agama Islam di atas kebodohan. Kalau seandainya dia pelajari dengan baik, dia mengamalkan segala sesuatunya dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, lihat subhanallah, sampai buang hajat saja dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Padahal dia buang kotoran, namun pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan perintah Allah, maka dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita melihat sebagian besar kita, bahkan sebagian besar kaum muslimin muqassirin, mereka lalai dalam bab ini. Mereka jauh dari petunjuk-petunjuk nabinya dan mereka jauh dari syariat Allah Azza wa Jalla. Baik dalam bab akidah, hatinya kosong dari iman, hatinya kosong dari akidah yang benar, tidak pernah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidak mengetahui apa sebab-sebab yang dapat menambah keimanan dan apa sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan, dan seterusnya. Dalam bab ibadah, mereka jauh dari adab-adab yang benar, tidak tahu bagaimana adab berwudu, adab salat, adab qada'ul hajah. Ya, tidak tahu bagaimana puasa yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW dan seterusnya. Dalam bab akhlak dan moral sangat jauh dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit mengucapkan salam, sedikit menebarkan kebaikan, sedikit berjabat tangan, sedikit menolong saudaranya yang sedang kesusahan, silaturahim, dan yang lain-lainnya. Maka subhanallah, adab-adab Islam punah di tengah-tengah kaum muslimin karena kaum muslimin dia bodoh akan agamanya. Kalau seandainya dia gali, dia belajar, dia kaji dalam rangka ingin mengamalkan kehidupan sehari-hari di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak di dalam kehidupannya. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari syariat Islam, fikih, akidah agar kita menjadi seorang muslim seutuhnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Nah, di antara adab buang hajat yang disebutkan di sini yang pertama, termasuk sunnah apabila hendak masuk kamar mandi untuk mendahulukan kaki apa? Kaki kiri. Karena kamar mandi tempat najis, tempat keburukan, dan tempat syaitan. Oleh karena itu, penghormatan buat kaki kanan karena biasanya yang kanan dipakai untuk hal-hal yang baik, terhormat. Sedangkan yang kiri biasanya dipakai untuk hal-hal hal-hal yang kurang baik seperti membersihkan najis dan seterusnya. Nah, karena kamar mandi tempat yang tidak baik, tempatnya syaitan, ya tempatnya buang hajat dan najis, oleh karena itu dia masuk dengan kaki kiri. Kemudian dia mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan syaitan laki-laki maupun perempuan. Maka doa masuk kamar mandi ada dua. Yang pertama, bismillah. Apa fungsinya bismillah? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kalau seseorang masuk kamar mandi mengucapkan bismillah, maka syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Ya, dia tertutupi dari melihat aurat kita karena ketika kita masuk kamar mandi kita mengucapkan bismillah.
Kemudian yang kedua, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth. Sebagian ulama menafsirkan khubuth itu syaitan jenis laki-laki, dan khaba'ith itu syaitan jenis perempuan. Ini menunjukkan kalau syaitan yang menggoda manusia hak benar. Ya, karena di sini kita meminta perlindungan kepada Allah dari bujukan dan waswas syaitan ketika masuk kamar mandi. Dan dari sini kita mengetahui kalau kamar mandi tempatnya syaitan. Oleh karena itu dia tempat yang khabith, yang buruk, tempat untuk buang najis dan seterusnya. Anehnya, sebagian orang berlomba-lomba membuat kamar mandi itu mewah. Betul enggak? Dibuat semewah mungkin dan sebetah mungkin di kamar mandi. Padahal kamar mandi tempatnya syaitan. Dan ini termasuk bab mubalaghah, berlebihan ketika seseorang membuat kamar mandi menjadi tempat yang mewah. Hingga sebagian orang masuk kamar mandi bawa kopi sama bawa buku. Ya. Dan seterusnya. Dia berlama-lama di tempat yang dihuni oleh syaitan. Ya. Dan sebagian ulama menafsirkan khubuth dan khaba'ith yaitu keburukan-keburukan dan najis-najis. Dan dua-duanya benar, bisa diartikan seperti itu. 6. Apabila keluar dari kamar mandi, maka mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ampunan engkau ya Allah, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku dari gangguan dan menyelamatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Naam, ketika seseorang keluar dari kamar mandi, maka baru dia keluar dengan kaki kanan. Kemudian dia mengucapkan ghufranak dan mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Ghufranak itu artinya ampunanmu. Sebagian ulama menjelaskan kenapa kita keluar dari kamar mandi meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seseorang di dalam kamar mandi biasanya lalai dari zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam kamar mandi sebagaimana nanti dijelaskan, tidak boleh membawa Al-Quran atau kertas-kertas atau bacaan-bacaan yang di dalamnya ada lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu dia terputus dari zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia keluar, dia mengucapkan ghufranaka, ampunanmu wahai Allah, mengharap waktu lalai itu kadang ada hal-hal negatif atau terbesit di benak hal-hal tidak baik karena dia tidak berzikir kepada Allah, maka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan. Ya, baik gangguan syaitan, waswas, wa'afani, dan menyelamatkanku. 6. Apabila buang hajat di tanah lapang selain di kamar mandi, maka dianjurkan yang pertama jauh dari pandangan manusia, yang kedua tempat yang tersembunyi, dan yang ketiga menjadikan sitarnya atau penutup tembok atau yang semacamnya. 6. Dahulu biasanya seseorang buang hajat itu bukan di kamar mandi, karena di rumah-rumah mereka belum ada toilet atau WC yang dipakai untuk buang hajat. Maka mereka buang hajat ya di tanah lapang atau tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Ini menunjukkan kalau buang hajat tidak mesti di kamar mandi. Walaupun sekarang etisnya di kamar mandi. Namun kalau seseorang tidak menemukan kamar mandi, maka dia boleh buang hajat selain di kamar mandi. Faydha artinya tempat yang lapang, atau juga dahulu dinamakan khala, baitul khala.
Khala itu tempat yang tersembunyi, karena orang apabila ingin buang hajat mesti tersembunyi jauh dari pandangan manusia. Maka apabila buang hajat di tanah lapang atau selain di kamar mandi, dianjurkan yang pertama jauh dari pandangan manusia. Ya, jauh dari pandangan manusia, karena seseorang buang hajat pastinya membuka aurat. Kemudian takut mengganggu orang. Terus yang kedua, tempat yang tersembunyi. Artinya bukan tempat terbuka, dia harus tersembunyi. Yang ketiga, menjadikan sitar, penutup, tembok atau yang semacamnya. Hukum kita menutupi diri ketika buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, wajib. Artinya seseorang tidak boleh dia buang air besar atau buang air kecil tidak tertutup, tidak ada sitar yang menutupnya. Makanya dulu Nabi SAW ketika buang hajat, sahabat yang menjadi sitar penutupnya. Maka boleh jadi penutupnya pohon yang tidak terpakai atau tembok atau yang semacamnya. Jadi hukum menutup atau mengambil sitar dan penutup ketika buang hajat wajib. Dan mubalaghah, berlebihan dalam menutupnya, itu sunnah, mustahab. Ya benar-benar tertutup, tidak ada yang tahu sama sekali, mustahab. Tapi kalau dia menutup ya secara umum, maka itu wajib. Ya nggak boleh seseorang buang hajat ya tidak ditutup, bisa dilihat sama manusia. Dan ini kesalahan sebagian orang, kadang buang air kecil dilihat sama orang banyak. Ya dulu subhanallah di bis kalau pengen buang air kecil ke pintu belakang, dia kencing di pintu, dilihat sama kiri kanannya, nggak boleh. Ya, atau lagi naik motor berhenti buang air kecil di tiang listrik, boleh nggak? Nggak boleh, semuanya tidak boleh. Maka nanti kita jelaskan. Selain dia buang hajat di tempat-tempat yang dilewati manusia, ya, atau di jalan manusia, di sisi lain dia tidak mengambil sitar penutup ketika buang hajat. Nah, tidak boleh buang hajat kecil atau besar menghadap kiblat dan membelakanginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila kalian hendak buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, baik buang air besar atau kecil, dan jangan membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Muttafaqun alaih. 6. Ini juga termasuk adab dan bahkan larangan, tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Jadi seseorang tidak boleh di kamar mandi ketika dia buang air kecil atau buang air besar, dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Dan pendapat yang kuat hari ini berlaku baik di tanah lapang maupun di dalam kamar mandi, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf ulama. Makanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia buang air, kemudian dia menemukan mirhab, WC-nya itu membelakangi kiblat, mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh WC menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kata Nabi SAW, syarriqu au gharribu. Ya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, artinya tidak boleh membelakangi atau menghadap. Ini semua ta'ziman lil qiblah. Semuanya dalam rangka mengagungkan kiblat ketika salat. Ya, karena kiblat agung, tempat seseorang menghadapkan wajahnya ketika dia salat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus dita'zim, diagungkan. Maka tidak boleh buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, dia menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, dilarang buang hajat di yang pertama jalan, kedua tempat duduk manusia, kemudian di bawah naungan pohon, di perairan air, dan semua yang mengganggu, karena terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu al-la'inain, jauhilah oleh kalian dua hal yang terlaknat,
yaitu buang hajat di jalan manusia atau tempat naungan mereka. Maka nggak boleh buang hajat pertama di jalan. Kalau misalnya memang jalan itu dipakai sama manusia, tidak boleh seseorang buang hajat di situ, baik buang air besar maupun buang air kecil. Sebagian orang biasanya buang air kecil di tikungan, gang-gang kecil tikungan bau pesing. Dia buang hajat di situ di malam hari, tidak boleh. Dan perkara itu terlarang, bahkan mendapatkan laknat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tempat duduk manusia. Ini tidak boleh. Baik mungkin pos satpam yang biasa orang-orang duduk, atau tempat nunggu bis, atau tempat duduk yang biasa dipakai sama orang-orang, itu tidak boleh untuk jadi tempat buang hajat. Di bawah naungan pohon, ini juga tidak boleh. Sebagian pohon itu biasanya dipakai oleh manusia menjadi naungan, atau bahkan pohon tersebut pohon yang rindang dan banyak buahnya. Walaupun tidak dipakai naungan sama manusia, kalau pohon tersebut berbuah, maka tidak boleh buang hajat di bawah pohon tersebut. Dikhawatirkan buahnya jatuh terkena kotoran tadi, maka itu merusak buah, tidak ada yang mau makan. Kecuali kalau pohon tadi, pohon yang memang tidak dipakai naungan sama manusia, dan pohon yang tidak berbuah, tidak dimanfaatkan buahnya oleh manusia, jauh dari pemukiman, maka boleh dia buang hajat di situ. Maka ibrahnya, pelajarannya, pohon yang dipakai naungan manusia atau yang berbuah dimanfaatkan buahnya oleh manusia. Kemudian perairan air, ini juga tidak boleh, apalagi air tersebut dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua yang mengganggu dilarang. Nggak boleh buang hajat di depan rumah orang. Orang buka rumah ada hajat orang, nggak boleh. Dan juga sebagian orang tidak menjaga adab, dia buang air misalnya di toilet umum, bahkan di masjid, dan tidak disiram, ya, dan seterusnya. Tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan serta berbicara ketika buang hajat. Nah, ini juga ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, la yamassanna, janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Ya, walaupun larangan ini dalam buang air kecil, atau larangan ini di dalam hadis, itu konteksnya ketika buang air kecil. Karena kanan dipakai untuk semua yang memiliki kehormatan. Dan buang air kecil ada indikasi dia akan terkena air najis. Maka menjaga kemuliaan tangan kanan, dia jauhi untuk memegang dengan tangan kanannya. Konteks hadis di dalam buang hajat, ya, namun sebagian ulama tetap melarang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan di luar buang hajat, ihtiyatan, untuk berjaga-jaga. Ya, walaupun hadisnya berkaitan dengan buang hajat. Kemudian juga berbicara ketika buang hajat, nggak boleh berbicara, ngobrol sama kamar mandi samping, atau teleponan, mungkin telepon temannya dulu, atau yang lainnya. Ya, bahkan ada satu riwayat mengatakan Allah membenci orang-orang yang berbicara ketika buang hajat. Dilarang membaca Al-Quran dalam kamar mandi atau membawa mushaf dan tulisan yang terdapat nama Allah Ta'ala. Apabila khawatir hilang seperti pada toilet umum, maka boleh dengan ditutup. Ini juga tidak boleh membaca Al-Quran atau kertas-kertas yang di dalamnya ada lafaz Allah dibawa di dalam kamar mandi atau ketika buang hajat. Ihtiraman dan ta'ziman, menghormati dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak boleh bawa mushaf atau yang semacamnya. Kalau misalnya memang dia di toilet umum, maka boleh dia bawa ke dalam kamar mandi, dalam tanda kutip apabila khawatir hilang, tapi ditutup, misalnya dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam kantong atau yang semacamnya, kemudian dia bawa masuk, nggak jadi masalah.
Nah, di sini ada pertanyaan, sebagian aplikasi di dalam HP itu ada Al-Quran. Maka pertanyaannya, boleh masuk kamar mandi apa tidak? Antum boleh nggak bawa HP antum ke kamar mandi yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Hah? Boleh apa tidak? Kenapa boleh? Hah? Karena bukan mushaf. HP itu bukan mushaf, bukan Al-Quran. Ya, walaupun di dalamnya ada aplikasi agama, baik doa-doa, kajian, PDF, buku-buku, dan Al-Quran, tetap dia dinamakan HP, bukan mushaf. Maka boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Ini juga menunjukkan ya, berbeda seseorang baca Al-Quran lewat mushaf dan baca Al-Quran lewat HP. Ya, sebagian orang baca Al-Quran lewat HP, jarang lewat mushaf. Dan ini kesalahan. Karena tetap dianjurkan pertama kali baca Al-Quran lewat mushaf. Sampai disebutkan di dalam riwayat, man ahabballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah lewat mushaf. Maka membaca Al-Quran lewat mushaf itu pahala seperti pahalanya dia membaca Al-Quran tadi. Nah, ini aplikasi yang ada di HP itu dibaca apabila memang tidak ada mushaf. Tapi kalau misalnya ada mushaf, maka dia dahulukan mushaf, bukan aplikasi yang ada di dalam HP. Sebagian orang hatta di masjid, subhanallah, mushaf depannya tetap nggak dipakai, dia malah pakai aplikasi yang ada di dalam HP. Ini kesalahan, ya. Maka beda antara mushaf dan aplikasi. Karena aplikasi yang ada di dalam HP itu boleh dibawa ke kamar mandi, dia bukan mushaf. Sedangkan mushaf tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Nah, istinja dan istijmar, adab bersuci setelah buang hajat. Istinja adalah bersuci dengan air. Adapun istijmar bersuci dengan bebatuan, daun dan yang semisalnya. Apabila telah selesai buang hajat, maka bersuci dengan air istinja atau istijmar. Apabila menggabungkan dengan keduanya, maka itu lebih afdol. Kalau mencukupkan dengan salah satunya, maka tidak mengapa. Naam, lihat di sini ada istinja dan istijmar. Istinja itu maksudnya bersuci dengan air. Jadi bersuci dengan air setelah buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan istinja. Sedangkan bersuci dengan selain air, misalnya batu, tanah, daun, tisu, itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan istijmar. Ya. Istinja dengan istijmar itu memiliki hukum yang berbeda. Istinja dia menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh secara menyeluruh. Dia menghilangkan najisnya dan bekas najisnya. Itu istinja. Makanya kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal, pakai air atau selain air? Air, karena air dia bisa menghilangkan yang pertama ainun najasah, najisnya. Zat najisnya bisa dihilangkan dengan air. Yang kedua, dia bisa menghilangkan bekas najis yang ada dalam tubuh. Istinja. Sedangkan istijmar izalatul hukum. Dia hanya menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh, namun kadang bekas najis tidak hilang secara menyeluruh. Dan itu ma'fu, dimaafkan karena sulitnya menghilangkan secara menyeluruh tanpa air. Bisa dipahami? Ya, misalnya seseorang buang air besar, a'azzakumullah, kemudian dia dengan air, maka air menghilangkan bekasnya, menghilangkan kotorannya, dan menghilangkan bekas yang ada di dalam tubuhnya. Cuman kalau seseorang tidak menemukan air, maka dia istijmar. Yang paling gampang sekarang istijmar pakai apa? Tisu. Tisu bisa menghilangkan kotorannya, tapi kadang tidak bisa menghilangkan bekas-bekas secara menyeluruh dari kotoran tadi.
Maka kalau misalnya bekasnya tidak menghilang secara menyeluruh seperti warnanya atau baunya dan seterusnya, dalam Islam itu ma'fu, dimaafkan. Apabila dia dengan istijmar, ya. Makanya menggabungkan keduanya antara istijmar dan istinja itu yang paling terbaik. Namun kalau misalnya dia mencukupkan salah satunya seperti istinja, maka tidak mengapa. 6. Istijmar dengan 3 batu atau yang semisalnya yang dapat membersihkan bekas najis. Nah, istijmar kata para ulama paling sedikitnya 3. Artinya dia membersihkannya dengan 3 batu atau yang sejenisnya. Ya, karena kemungkinan dari 3 itu bisa bersih. Ya. Kalau misalnya belum bersih, maka boleh lebih dari 3 kali. Nah. Bersuci minimal 3 kali dan boleh lebih. Tidak boleh istijmar dengan 1 kotoran hewan. Nah, ini tidak boleh kotoran hewan sebagaimana hadis Nabi SAW, dilarang istijmar dengan rawthul bahaim. Bekas atau hewan kotoran yang kering itu tidak boleh. 6. Yang kedua, tulang. Tulang tidak boleh, idham, ya, karena dia bekas makhluk yang bernyawa. Yang ketiga, dan semua yang memiliki kehormatan. Iya, tidak boleh semua yang memiliki kehormatan dipakai untuk istijmar. Semisalnya bekas tubuh manusia, tangannya atau kakinya dan yang lain-lainnya tidak boleh, ya. Atau buku-buku yang di dalamnya ada hadis-hadis dan seterusnya tidak boleh. 6. Sebagian fuqaha, sesungguhnya istinja dan istijmar termasuk di antara syarat wudu yang harus didahulukan sebelum berwudu. Apabila berwudu dan belum bersuci, maka tidak sah wudunya sebagaimana hadis Miqdad, cuci dahulu kemaluannya kemudian baru berwudu. Muttafaqun alaih. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, termasuk sunnah bersuci sebelum berwudu agar keluar dari khilaf dan memastikan kesuciannya. Nah, ini juga yang tadi kita jelaskan, apabila seseorang hadas, dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia berwudu dan belum bersuci, maka wudunya tidak sah. Kalau seandainya dia hadas, dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia tidak bersuci, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Maka istinja dan istijmar itu wajib bagi orang yang hadas sebelum berwudu. Bisa difahami ya? Bukan setiap ingin wudu wajib beristinja dan istijmar. Tidak wajib kalau dia tidak hadas. Artinya kalau seseorang tidak hadas, dia langsung wudu, sah. Ini perkataan ulama, maksudnya menjadi syarat wudu dan didahulukan sebelum berwudu apabila dia hadas. Ya, maka kalau dia hadas wajib didahulukan, sebagaimana sabda Nabi SAW, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Ya, cuci dahulu kemaluannya kemudian baru berwudu. Muttafaqun alaih. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, was sunnah ayastanjiya qabla al-wudu liyakhruja minal khilaf wa ya'man intiqada tahrihi atau tuhrihi. Termasuk sunnah bersuci sebelum berwudu agar keluar dari khilaf dan memastikan kesuciannya. Dan ini sangat bermanfaat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Sebagian orang punya penyakit waswas. Kadang dalam sholat dia merasa keluar, seperti ada keluar sedikit air kencing atau yang lainnya. Maka kalau semisalnya memang dia punya penyakit seperti itu, dia bersuci terlebih dahulu, kemudian dia berwudu untuk memastikan kesuciannya dan keluar dari penyakit waswas. Nah, anjuran untuk berhati-hati dan bersuci dari najis air kencing, karena sebab azab kubur berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana dalam hadis, berhati-hatilah dari air kencing, karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur disebabkan karenanya. Nah, ini juga yang terakhir, nasihat yang sangat penting. Tahara itu harus dijaga. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersih dan selalu menjaga kesucian dirinya. Makanya sebenarnya habis bab ini
itu berkaitan dengan khisalul fitrah, macam-macam kesucian. Islam agama yang memerintahkan bersih dan suci. Ya, maka dia membuang semua hal-hal yang kotor, bahkan hal-hal yang tidak enak dipandang. Dan Nabi SAW orang yang paling bersih. Bersih wajahnya, bersih tubuhnya, bersih semua anggota badannya, dan orang yang wangi. Tercium wangi badannya, ya, wangi mulutnya, jauh dari hal-hal yang bau. Sampai ketika akhir hayat Nabi SAW, sebelum beliau wafat, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, datang saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dan ketika itu Abdurrahman membawa siwak. Maka Nabi SAW melihat siwak dan mengisyaratkan kepada Aisyah kalau beliau ingin siwak. Dan Aisyah mengetahui hal tersebut. Aisyah mengambil siwak dan membersihkan siwak bekas saudaranya Abu Bakar, memotong, kemudian melembutkannya, kemudian memberikan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersiwak sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat orang yang paling bagus bersiwaknya seperti Nabi SAW. Selesai siwak, Nabi SAW wafat dan mengatakan fir rafiqil a'la, dengan teman yang maha tinggi, Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan subhanallah, Nabi SAW sebelum wafat dia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Salah satunya dengan bersiwak. Karena kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Siwak dapat membersihkan mulut dan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya seseorang yang tidak menjaga kebersihan, khususnya taharah, dia mendapatkan ancaman yang sangat besar. Di antaranya azab kubur. Sebagian besar penghuni kubur diazab karena sebab tidak berhati-hati dengan najisnya air kencing. Ya, ada mutanazzuh, tidak berhati-hati dengan najisnya air kencing, itu sebab terbesar azab kubur. Maka kata Nabi SAW, istanzihu minal baul, berhati-hatilah dari air kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur disebabkan karena tidak berhati-hati dari air najis. Dalam riwayat lain Nabi SAW melewati dua kuburan, kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban, dua orang penghuni kubur ini diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul, atau la yatanazzah minal baul. Salah seorang di antara dua ini dia tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Dalam semua riwayat dan kumpulan hadis, tidak berhati-hati dengan najisnya buang air kecil diartikan dua. Yang pertama, tidak berhati-hati dengan cipratan air kencing, atau tidak bersuci atau tidak berhati-hati dengan cipratan air kencing. Makanya dianjurkan seseorang kalau di tanah lapang dia buang hajat di tanah yang bukan yang keras, yang yang empuk atau lembek, supaya tidak terkena cipratannya. Kemudian yang kedua, dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Maka dengan hal ini sebagian besar penghuni kubur diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ini ya. Maka ini pentingnya seseorang mempelajari taharah, kesucian, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak pernah bersuci setelah buang air kecil. Subhanallah, dia habis buang air kecil dipakai lagi celananya tanpa dibersihkan sama sekali, baik dengan air atau baik istinja maupun istijmar, ya. Nah, ini merupakan kesalahan, ya, tidak bersuci dan tidak berhati-hati dari buang air kecil, ya. Dan ini ancaman yang sangat berat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Kita azan terlebih dahulu, kalau ada pertanyaan setelah azan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, ikhwah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, posisi buang air kecil baiknya berdiri atau jongkok? Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan duduk. Karena buang air kecil dalam keadaan duduk lebih jauh terkena cipratan bekas air kencing dibandingkan berdiri. Namun apabila seseorang buang air kecil dalam keadaan berdiri tidak terlarang. Yang penting dia merasa aman dari cipratan-cipratan air kencing tadi dan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, dan adab-adab yang tadi kita jelaskan di dalam kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara membersihkan celana yang terkena cipratan air kencing? Apakah cukup diusap dengan air? Iya, kalau seandainya kita tahu pakaian kita yang terkena air kencing tadi atau najis apapun juga, maka kita bersihkan tempat yang terkena tadi dengan air. Setelah dibersihkan, maka pakaian itu menjadi suci lagi. Bisa difahami ya? Seseorang buang air kecil, subhanallah terkena cipratannya, dan dia tahu letak celana yang terkena cipratan air kencing, maka dia bersihkan dengan air, ya, kemudian dia pakai lagi celana tersebut, boleh.
ya, karena ainun najasah, najisnya telah hilang ketika dibersihkan dengan air, kecuali kalau dia terkena cipratan yang sangat banyak dan dia tidak tahu di mana saja letaknya, maka lebih baik dia ganti celana. Bisa dipahami ya? Hatta kotoran, kalau seseorang terkena kotoran, maksudnya kotoran hewan yang najis atau kotoran dia sendiri, kemudian dia tahu letaknya, dia bersihkan dengan air, dia kucek-kucek sampai bersih, maka sah untuk dipakai kembali, nggak jadi masalah. Apakah ada larangan dengan kamar mandi atau WC di dalam kamar atau tempat tidur yang dimana kita melakukan sholat di dalam kamar tersebut? Jazakumullah khairan. Tidak ada larangan, boleh. Seseorang punya kamar, di dalamnya ada kamar mandi, selama kamar mandi itu tertutup, ya, dan klosetnya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka boleh, nggak jadi masalah, ya. Bahkan itu memudahkan, apalagi kalau pengantin baru. Ya. Nah itu boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh kalau kamar mandinya nyambung sama kamar, ya, sampai nggak bisa dibedakan mana kamar mandi. Dan Nabi SAW bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan aku, bumi dimanapun aku berpijak itu menjadi masjid dan suci. Artinya kamar selama tidak ada najis, maka dia boleh dipakai sholat dan dia tahur, suci, ya. Yang nggak boleh dipakai sholat itu kamar mandinya, ya. Maka boleh kamar mandi di dalam kamar, nggak jadi masalah. Tapi ada lagi? Fadhal. Ya, dia berupaya terlebih dahulu. Kalau misalnya memang dia udah berusaha, perkiraan dia mungkin dia lihat rumah si ini atau masjid tadi dia lewati arahnya seperti ini dan dia sudah berusaha, maka nggak jadi masalah. Apalagi sekarang kan banyak aplikasi, Bapak tinggal buka HP, cek aplikasi kiblat sebelah mana, bisa ketahuan, ya. Kalau misalnya memang tidak bisa sama yang lainnya, tahari, seseorang berusaha dulu memperkirakan di mana arah kiblat. Kalau misalnya dia sudah beristihad, maka dia baru boleh, maksudnya udah buang air besar, ya. Yang penting berusaha dulu. Begitu juga dalam sholat, seseorang kalau sholat di lapangan atau jauh dari pemukiman dan dia nggak tahu kemana arah kiblat, dan katakanlah dia tidak ada aplikasi yang dia pakai untuk mengetahui kiblat, maka kata para ulama yang pertama tahari, dia berusaha mencari arah kiblat sesuai dengan kemampuan dia, kemudian dia sholat menghadap kiblat tadi dengan istihad dia. Kalau katakanlah selesai sholat dia berjalan, dia baru tahu ternyata arah kiblat berbeda dengan dia sholat, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau dalam sholat seperti itu bagaimana? Tadi buang hajat kayak gitu. Fadhal Pak. Kita membasuh apa saja, membasuh kemaluan kita, nah itu ada yang nempel ke celana, pakai termasuk cipratan. Yang ketiga, proyek ini Pak. tadi larangan anjuran untuk menutupi di saat buang hajat. Ini kan kita sering menemukan model air kecil yang berdiri tak tertutup. Memang kita tutup, tapi kita nggak kelihatan kan? Itu bagaimana rasanya? Dan yang keempat seperti tadi.
Antum satu lagi dapat piring nih. Yang pertama, tidak apa-apa berwudu di kamar mandi yang memang di situ dipakai buat buang hajat juga. Selama kita yakin di kamar mandi tersebut tidak ada hal-hal yang najis. Cuman mungkin tidak mengucapkan lafzul jalalah karena kita sedang di kamar mandi. Dan sebagian kamar mandi itu ada yang membedakan. Jadi ada ruangan buat buang hajat, ada ruangan nanti buka pintu lagi itu khusus buat mandi ya. Jadi terpisah antara buang hajat dengan tempat mandi. Maka yang tidak boleh itu di tempat buang hajat ya. Tapi kalau ruangan kamar mandinya yang selain dari buang hajat itu boleh dia mengucapkan bismillah. Ya karena bukan dipakai untuk qada'ul hajat, buang hajat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cipratan-cipratan air yang kita pakai buat bersuci itu tidak najis. Karena air kencing itu sudah dibersihkan dengan air-air, dan air dia alat yang paling utama dalam membersihkan najis-najis tadi, air-air kencing tadi. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Tempat buang air kecil. Tempat buang air kecil kalau semisalnya memang dia tertutup, tidak terlihat dengan yang lain, itu boleh. Karena tadi kita sebutkan menutup buang air kecil atau buang air besar dengan dua. Pertama, menutup secara umum tidak terlihat, artinya aurat kita ya, karena Nabi SAW dulu buang hajat ditutup dengan sahabatnya. Secara umum orang bisa lihat itu ada Nabi SAW, bukan tertutup secara mubalaghah, apa ya, sempurna sebagaimana orang masuk kamar mandi. Kalau orang masuk kamar mandi kita nggak tahu dia ngapain karena tertutup dengan tembok. Kalau dia tertutup dengan tembok itu mubalaghah, hukumnya mustahab. Tapi kalau dia buang air kecil di tempat-tempat tadi yang tertutup, maksudnya tidak terlihat aurat dia, itu dasarnya boleh, tapi dengan syarat benar-benar tertutup. Tapi kalau tadi Bapak ke kiri kelihatan ya nggak boleh. Ya kalau misalnya dia bisa sampai terlihat atau mungkin kurang hati-hati dan yang lainnya. Bisa dipahami ya. Kemudian tadi yang keempat, menghadap kiblat. Sebagian ulama mengatakan apabila di tanah lapang maka haramnya itu larangannya itu tahrim, yang hukumnya haram di tanah lapang. Karena tanah lapang itu tidak ada tembok, maka dia bisa menghadap kiblat secara langsung. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau di kamar mandi larangannya itu bukan larangan tahrim, tapi larangannya itu larangan makruh, atau sebagian mengatakan larangannya itu khilaf aula, menyelisihi yang lebih afdal. Cuman yang paling terbaik seseorang keluar dari khilaf, dia tidak menghadap kiblat atau membelangi kiblat, baik di tanah lapang maupun di dalam kamar mandi. Nah, tadi Fadol, siapa lagi tanya? Ya Fadol Pak. Enggak ada daham 3 kali. Iya, enggak ada. Ya sebagian mungkin supaya keluar habis bersih daham. Istilahnya ditekan biar bersih. Enggak ada tuntunannya sama sekali. Dia hanya memastikan kalau dia selesai semuanya, kemudian dia bersuci. Kecuali kalau seseorang punya penyakit, dalam bahasa Arab dinamakan salasil baul, kencing yang sifatnya terus menerus. Ada orang itu dia punya penyakit salasil baul. Maka orang seperti ini, pertama dia tidak boleh jadi imam. Yang kedua, kalau semisalnya memang menyulitkan dia, artinya dia nggak bisa bolak-balik karena memang dia punya penyakit kalau kencing tidak pernah selesai, mesti keluar lagi. Tapi ini penyakit bukan was-was. Maka dia beribadah sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia sudah bersihkan, dia mantapkan. Kalau misalnya masih keluar karena disebabkan penyakit, maka fattakullah mastata'tum. Adapun berdehem 3 kali maka tidak ada tuntunannya di dalam agama Islam. Nah, seperti takbiratul ihram. Ada sebagian orang takbiratul ihram dari semenjak imam takbir sampai ruku nggak selesai dia. Karena dia meyakini kalau takbiratul ihram dengan angkat tangan harus sejajar dan sesuai.
Kalau tidak sejajar dia akan ulang lagi. Allahu Akbar, gak sejajar diulang lagi sama dia. Sampai ujungnya pas imam ruku mau sejajar ke sejajar, takbiratul ihram ruku dia. Ya. Maka hal-hal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kalau tidak ada halangan, pekan depan kita ada daurah. Ya, nanti tema dan waktunya akan diinformasikan. Ya, karena kan udah masuk sekolah ya. Liburan udah selesai belum Pak Dorit? Apa masih lanjut? Nah, mungkin nanti insyaallah pekan depan kalau tidak ada halangan, kita akan mengadakan daurah biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.